Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda siswa-siswi SD Muhammadiyah 7 Antapani Bandung yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Insya Allah untuk BDRS Mubaristik belajar dari rumah kali ini, sekarang kita akan sama-sama mereview, mempelajari, mencermati dan memahami kembali tentang gerakan sholat. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru, mencontoh apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga ibadah sholat kita, ibadah yang lainnya selama ini tidak sia-sia, sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak semuanya, untuk mengawali sholat, ketika kita akan mengawali sholat, kita dianjurkan untuk berdiri tegak, ya. Nah, jadi ketika kita akan mulai sholat, kita siap-siap berdiri tegak lurus, ya. Posisi badan kita itu berdiri tegak lurus. Terus kepala kita agak merunduk, agak ditundukkan sedikit, ya, agak ditundukkan dan pandangan mata kita melihat tempat sujud gitu. Nah, jadi kepala kita agak ditundukkan dan pandangan mata kita melihat tempat sujud gitu, ya. Nah, jadi badan kita, posisi badan kita ini tegak lurus, tidak ada yang nyerong seperti ini, ya. Terus posisi belahan tangan kita juga, nah ingat juga, oh ya, posisi belahan tangan kita juga harus lurus berada di sisi kanan dan kiri. Nih, di sisi kanan dan di sisi kiri, ya. Lurus berada di sisi kanan dan kiri. Tidak ada yang seperti ini jadinya, tidak ada yang seperti ini, tidak ada yang seperti ini, karena dianjurkan untuk belahan tangan kita itu lurus berada di sisi kanan dan kiri gitu, ya. Nah, terus perhatikan juga badan kita, posisi badan kita tidak nyerong seperti ini, tidak seperti ini, ya, kayak yang mau nyantai gitu, ya, kayak yang mau dipoto atau mau disuting gitu, ya, tidak. Jadi harus apa? Berdiri tegak, ya, berdiri tegak, kepala kita agak ditundukkan, pandangan mata kita melihat ke tempat sujud, kemudian belahan tangan kita, ya, berada di sisi kanan dan kiri seperti ini gitu, ya, untuk tahap awal. Kemudian setelah itu anda semuanya takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram itu mengucapkan takbir, ya, Allahu Akbar, sambil mengangkat belahan tangan kita, ya. Ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian belahan tangan kita juga diangkat. Nah, ini ada yang menjelaskan boleh, ya. Pertama, boleh sejajar dengan telinga. Jadi belahan tangan kita itu ketika takbir boleh sejajar dengan telinga. Nah, jadi seperti ini. Allahu Akbar. Nah, boleh sejajar dengan telinga, ya, belahan tangan kita. Kemudian juga bisa boleh sejajar dengan bahu atau pundak kita. Nih, boleh sejajar dengan bahu atau pundak kita. Jadi Allahu Akbar. Nah, gitu, ya. Jadi ada dua pilihan. Ya, silakan boleh sejajar dengan telinga seperti ini, Allahu Akbar, atau juga sejajar dengan bahu atau pundak kita, Allahu Akbar. Jadi yang tidak boleh itu begini, Allahu Akbar, nih gitu, ya. Misalkan Allahu Akbar, nah gini, ya. Jadi yang dianjurkan itu boleh sejajar dengan telinga kita atau dengan pundak bahu kita gitu, ya. Nah, kemudian ini nih, telapak tangan kita diperhatikan, ya. Telapak tangan kita harus menghadap ke kiblat gitu, ya. Ketika Allahu Akbar ini telapak tangannya harus menghadap ke kiblat, jangan sampai tidak dibuka gitu, ya, tidak dibuka menghadap kiblat. Ada yang seperti ini, Bapak lihat banyak, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ada yang sejajar dengan telinga, ya. Yang sejajar dengan telinga seperti ini, Allahu Akbar. Ada juga yang sejajar dengan bahu, ya, bahu atau pundak kita, Allahu Akbar gitu. Silakan. Itu boleh dipilih karena kedua-duanya juga ada keterangan. Yang jangan sampai itu kita meniru, tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah. Itu yang berbahaya gitu, ya. Nah, kemudian setelah takbir, lalu letakkan telapak tangan kita itu, ya, di punggung telapak tangan kiri kita. Jadi telapak tangan kanan kita letakkan di atas punggung telapak tangan kiri kita, ya. Nah, di sini.
Allahu Akbar. Nah, gini ya. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri sambil menggenggam pergelangan tangan kiri kita ya. Nah, sambil menggenggam pergelangan tangan kiri kita itu bisa diletakkan dua ketentuan. Itu juga bisa diletakkan di atas pusar seperti ini ya. Bisa diletakkan di atas pusar. Nah, boleh. Jadi yang seperti ini boleh ya. Diletakkan di atas pusar. Ada juga yang diletakkan di dada. Nah, ada yang seperti ini boleh. Ya. Nah, gitu. Ada yang seperti ini diletakkan di dada, ada juga yang diletakkan di atas pusar. Intinya yang paling utama itu punggung telapak tangan kanan kita berada di apa? Di punggung telapak tangan kiri kita ya. Sambil menggenggam pergelangan tangan kiri kita gitu ya. Nah, gitu. Boleh di atas pusar atau di dada gitu ya. Nah, mungkin itu anak-anak semuanya ketika gerakan pertama kita berdiri atau gerakan takbiratul ihram seperti itu ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya nanti bisa menerapkan ya, mempelajari kembali, silakan cermati kembali ya apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru Ismu Baristiknya masing-masing ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu, jadi pengetahuan, dan jangan lupa ya diamalkan. Artinya diterapkan ketika anak-anak semuanya melaksanakan sholat ya. Mudah-mudahan sholatnya sah, sholatnya tidak cacat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Insya Allah anak-anak semuanya untuk gerakan sholat yang lain akan disampaikan oleh guru Ismu Baristik yang lain. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.